panitia, salah ya ini. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam sobat-sobat Yorse yang sudah hadir. Wah, udah lumayan ya, udah ada 14 orang yang bergabung dalam room hari ini. Pertama-tama aku Oke, sobat-sobat Yorse, sebelumnya mohon maaf tadi ada sedikit kendala jaringan. Sekali lagi aku mau ucapin selamat datang dan selamat bergabung nih dalam acara Yorse Class pada malam hari ini. Nah, mungkin teman-teman pasti sebelum join pasti udah pada tahu dong hari ini kita mau ngebahas tentang apa sih? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, sini-sini aku kasih tahu. Jadi, malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang pastinya keren banget, yaitu tentang financial planning for your dream concert. Wah, keren banget nggak sih dari kata-katanya dream concert? Pasti di sini relate banget nih sama teman-teman Gen Z atau teman-teman yang pengen banget nonton konser nih. Kayaknya sekarang tuh lagi musim-musim konser nggak sih? Jadi aku yakin teman-teman yang udah join hari ini pasti udah nggak sabar banget buat ngebahas tema kita pada malam hari ini. Tapi tak kenal maka kata sayang. Jadi pertama-tama aku mau perkenalan dulu. Di sini mungkin udah ada tulisannya nih di layar teman-teman udah ke-spill dikit. Nama aku Sinara dan di sini aku akan sebagai host yang menemani teman-teman selama beberapa jam ke depan. Dan sebelum kita mulai nih, aku mau ngasih tahu sedikit tentang peraturan kita di kelas malam hari ini. Jadi sebenarnya kita santai aja teman-teman, kita nggak harus yang gimana-gimana, cuman mungkin aku mau minta tolong bantuan teman-teman untuk on cam dulu yuk teman-teman. Buat teman-teman yang device-nya tidak terkendala, boleh dong diaktifkan dulu kameranya supaya nggak sepi nih, supaya aku nggak sendirian, dan supaya aku bisa lihat muka-muka sobat Yorse yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini. Yuk, boleh yuk teman-teman. Kita on cam dulu. Dan selanjutnya aku juga mau ngasih tahu buat teman-teman untuk minta tolong bantu aku untuk menjaga kondusifan kelas kita hari ini dengan menonaktifkan mikrofonnya dan juga stay tune terus dari awal sampai akhir karena hari ini kita bakal ngebahas tema yang keren banget dan luar biasa. Oke, tadi kan aku udah sempat sebutin ya teman-teman, apa sih tema kita hari ini yaitu tentang financial planning for your dream concert. Nah, jadi aku mau nanya-nanya dikit dulu dong buat teman-teman di sini. Teman-teman di sini pada ada nggak sih band favoritnya atau pengen nonton konser apa gitu? Boleh dong tulis-tulis di komen. Coba siapa tahu ada yang pengen nonton. Aku pengen nonton konser K-pop kak. Aku pengen nonton western atau pengen nonton yang lokal-lokal. Nadine Amiza, Tulus atau apa boleh dong. Tulis di kolom komen. Kalian lagi pengen nonton konser apa sih? Sekalian aku pengen cek ombak. Kira-kira band apa nih yang lagi nge-hype belakangan ini? Yuk, boleh yuk teman-teman. Oke, ada yang siapa nih? BTS. Wah, keren banget nih. Udah K-pop ya teman-teman. Terus ada juga NDX. Oke. Local Pride ya teman-teman. Terus Bernadia. Oh, ini lagi happening banget nggak sih? Sekarang di mana-mana tuh lagi WIB. Waktu Indonesia bagian Bernadia. Ada juga BTS. Wah, BTS nih banyak juga ya fansnya ternyata. Ada lagi nggak nih teman-teman? Ayo, konser siapa yang pengen banget kalian tonton? Ini yang dari K-pop udah ada, Indonesia udah ada. Oke, Taylor Swift. Nah, dari teman-teman yang join ini kan tadi banyak nih, udah dari K-pop ada, Indonesia ada, Western juga ada. Kira-kira kalian tuh pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak, duh, aku tuh pengen banget nonton konser ini, tapi uangnya tuh susah gitu. Kayak, kenapa sih konser zaman sekarang tuh mahal? Atau aku tuh belum bisa memanage uangnya.
Coba siapa yang relate pengen nonton konser tapi uangnya tuh susah? Coba yang relate ketik satu, 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 satu. Teman-teman yang pengen nonton konser satu, satu. Oke, wah banyak banget nih yang ngetik satu. Satu, 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 satu. Wah, semuanya ya berarti. Jadi pengen banget nih nonton konser tadi. Ada yang dari Western, Indonesia, K-pop, tapi masalahnya tuh satu, yaitu ada di masalah finansial atau masalah keuangan. Itu tuh hal yang umum banget ya teman-teman, dan aku juga pasti pernah ngerasain hal seperti itu. Nah, buat teman-teman yang lagi relate, aku mau kasih tahu kalau kalian itu berada di tempat yang tepat banget udah join di kelas hari ini. Karena hari ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya teman-teman bisa mengatur keuangan supaya bisa nonton konser impian. Terus gimana cara mengatur keuangannya, dan selain sebelum nonton konser impian, teman-teman juga akan diajarin gimana sih cara mengatur finansialnya setelah bisa nonton konser itu. Dan pastinya teman-teman hari ini kita sudah dibersamai oleh mentor yang profesional di bidangnya. Karena hari ini kita sudah dibersamai oleh Kak Laurencia Vina, yaitu seorang Certified Financial Planner dari Finansialku. Nah, mungkin aku mau perkenalan sedikit nih tentang Finansialku ini. Jadi Finansialku merupakan perusahaan perencana keuangan yang melayani jasa konsultasi keuangan dan investasi baik itu untuk individu atau keluarga. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik buat pengen mulai nabung atau merencanakan masa depan atau pengen investasi tapi nggak tahu mulai dari mana, nah teman-teman boleh banget cek kelas-kelas di Finansial. Nah, hari ini kita juga udah dibersama ini sama Kak Laurencia Vina yang langsung dari Finansialku. Mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya. Halo Kak Vina. Halo, Oke. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? baik dong. Sinara gimana nih teman-teman semua? Sehat? Aku mah sehat banget nih Kak, dan aku pastinya semangat banget pengen dengerin gimana sih caranya budgeting untuk nonton konser impian. Jadi kurang lebih di sini yang hadir penggemar konser gitu ya. Karena pada nonton konser Iya, mau sih. Siapa yang nggak mau kan? Kayak apalagi kayak misalnya kayak nanti Bruno Mars gitu ada di juga suka gitu sebenarnya gitu. Cuman masalahnya mungkin itu ya, aku sih lebih ke ngewarnya ya gitu ya. Selain itu iya, mungkin masalah finance-nya juga gitu ya. Nanti kita akan bahas betul. gimana caranya, terus apa aja sih yang perlu disiapin gitu loh. Gitu. Iya, betul banget. Karena kan kalau mau work juga harus butuh uangnya ya Kak. Betul, betul, betul. Jangan sampai abis nonton konser malah nggak punya uang gitu ya, Kak. Iya, betul. Nanti malah habis nonton konser, malah nggak bisa makan gitu. Iya, betul, betul. Nah, nanti kita akan bahas gimana nih strateginya Oke. buat kita nonton konser bisa, jalan-jalan bisa, tabungan punya gitu. Ya, gimana caranya kita bisa bisa hidup balance ya, Kak? Oke, Nah, mungkin teman-teman di sini kayaknya udah pada nggak sabar nih, Kak. Kita mungkin langsung aja kali ya, Kak? oke. Yuk kita langsung bahas. Oke. Aku izin share screen ya. Oke, Kak. Oke, share screenku udah kelihatan? Sudah, Kak. Udah nggak? Oke, halo semua. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi gitu ya. Kenalin aku Laurencia Vina, boleh dipanggil Vina, boleh dipanggil Lauren. Bebas. Nah, aku dari Finansialku gitu ya. Aku dibawain topik seru banget, tentunya Gen Z banget gitu ya. Soalnya kita seumuran lah gitu ya. Aku juga masih Gen Z gitu. Aku juga lagi senang-senangnya nonton konser gitu kan seru gitu ya, teriak-teriak di stadion gitu. Apalagi kalau konsernya, maksudnya idola impian kita, mungkin ada yang suka K-pop gitu kan, atau juga mungkin konser-konser di luar negeri gitu ya, biar sekalian bisa jalan-jalan. Aku juga beberapa mengidamkan itu gitu. Nah, kali ini kita akan bahas gimana sih financial planning-nya, karena biaya konser itu menurutku bukan biaya yang sedikit gitu ya, lumayan gitu sekali tiketnya gitu, belum lagi jalan-jalannya. Nah, aku perkenalkan dulu sedikit dari perusahaanku ini. Nah, Finansialku sendiri ini perusahaan financial planner, lebih tepatnya konsultan keuangan pribadi gitu. Tapi selain
melayani layanan konsultasi, kita juga melayani in-house training gitu ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan pelatihan keuangan biasanya sama karyawannya. Selain itu, kita juga punya website dan media. Kalau teman-teman cari, bisa cari website kita, ada artikel, ada kalkulator keuangan yang nanti kita akan bahas nantinya, dan juga ada media lainnya. Boleh tuh IG-nya dilihat, banyak banget informasi keuangan yang bisa teman-teman dapetin. Langsung aja, ini, karena udah malam belajarnya tentang keuangan gitu teman-teman, jadi siapin diri jangan ngantuk ya. Tentu aku akan bawain santai aja, jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya, langsung aja ya, chat di kolom chat gitu. Nah kita di sini ngobrol aja santai aja, curhat-curhatan juga boleh gitu tentang keuangan gitu ya. Nah kita cari tahu dulu sebenarnya masalah dari teman-teman itu apa. Jadi aku kasih advice, kasih masukan ke sarannya itu tepat. Setelah kita tahu masalahnya, kita mulai merencanakannya dan nanti aku akan kasih tipsnya untuk gimana merencanakan keuangannya. Coba kalau boleh cerita nih teman-teman mungkin masalah keuangan teman-teman apa? Di luar topik mempersiapkan konser juga boleh. Mungkin teman-teman ngerasa gajinya yang udah kerja gitu ya, baru-baru kerja habis terus juga boleh. Cerita aja, pokoknya itu nanti teman-teman isi, itu nggak ada nama teman-teman, jadi teman-teman nyepam juga boleh gitu ya. Siapa tahu dari masalah teman-teman aku bisa bahas dan ketemu solusinya, gitu. Mungkin di sini juga teman-teman bisa isi tuh, masalah teman-teman itu konser tiketnya mahal, atau kayak pas ada konser uangnya nggak ada gitu kan, kayak gitu. Nah boleh teman-teman isi aja, aku kasih waktu 2 menit ke depan buat teman-teman isi ya. Kira-kira apa nih masalahnya? Gajinya habis terus atau butuh penghasilan tambahan atau lifestyle-nya tinggi gitu. Oke. Nah, aku mau ganti share screen ya. Kita lihat apa sih sebenarnya dari teman-teman sendiri problemnya tuh apa ya? Oke, kita buka. Ternyata belum keluar. Maaf nih sinyalnya agak kurang ya. Oke. Nah, gaji UMR lifestyle-nya sultan gitu ya. Padahal gaji UMR untuk hidup aja pas-pasan gitu ya. Buat bayar kosan aja pas-pasan gitu ya. War tiketnya susah apalagi yang baru pertama kali mau nonton. Katanya sampai ada yang calo, joki, dan waktu itu kasus juga kan. Sempet ya yang sampai di penjara gitu. Saking mau nontonnya gitu ya. Dan nabung dari jauh-jauh hari tapi pas deket beli tiket malah ada kebutuhan ngedadak. Nah, berarti ada strategi yang salah nanti aku kasih tahu ya. Tiketnya mahal. Terus apa lagi nih? Banyak juga ya. Kadang udah nabung, tapi soal kilaf sama peritilan K-pop. Jadi ternyata bukan hanya tiketnya aja yang mahal gitu ya. Perintilannya juga teman-teman mau beli ya yang yang supaya untuk cheer up-nya gitu ya. Perintilannya juga mahal. Iya, oke, gaji pasti tiketnya mahal. Lagi nabung buat nikah dengan gaji yang masih terbilang rendah. Nah, ini sandwich generation. Setiap mau beli kebutuhan, penting mendadak kalau nggak ada banyak event nggak terduga seperti ada tiba-tiba ada iuran. Harus punya target, kalau nggak ada malah jadi boros. Bener banget. Baru aja war tiket day 6 ternyata cuma beli satu. Yang kebeli 2 juta. Oke, ada lagi. Udah kali ya. Oke, kita bahas. So far masalahnya ada di
ini ya, penghasilan yang kurang atau enggak tiba-tiba ada pengeluaran mendadak gitu ya, jadi kayak tiba-tiba nggak bisa, apa namanya, nggak bisa nabung gitu kan. It oke, sorry teman-teman. Nah, layar aku udah keganti. Nah, sebenarnya teman-teman, ini layar aku udah keganti belum teman-teman? Oke, udah ya. Nah, sebenarnya dari masalah-masalah yang teman-teman ungkapin tadi, kayak tiketnya mahal gitu ya, terus juga apalagi tadi, mmm, salah beli tiket, sebenarnya teman-teman, yang teman-teman khawatirkan tentang uang dan momen konser tuh apa sih? Takut misalnya ya, kayak mungkin apa takut teman-teman tuh ketinggalan momen dan gak ikut gitu, atau gimana nih? Atau tentang uang kayak ada juga mungkin persepsiku ya kayak, "Oh aku mau ikut konser tapi ya takut uangnya langsung habis semua," gitu, langsung nggak punya uang. Apa nih kalau aku boleh tahu nih? Boleh teman-teman chat di kolom chat ya. Kekhawatiran teman-teman tentang uang. Kalau aku, kekhawatiran aku tentang uang tuh kayak, aku sadar makin ke sini pengeluaranku tuh makin banyak gitu. Even aku tidak ya maksudnya membatasi diri untuk mengikuti gaya sultan gitu kan. Cuman ada aja gitu semakin kita bertambahnya usia gitu ya, ada aja kebutuhan yang dibeli dan ada aja keinginan yang dibeli. Contohnya kayak tiba-tiba kayak kemarin ada, oh Bruno Mars lagi di Indo gitu kan kapan lagi gitu ya, biasanya kan di luar gitu. Jadi tapi kan aku khawatir kayak, kalau aku beli tiket ini jutaan, tapi kayak gimana ya aku ke depannya takutnya ada kepentingan mendadak terus nanti aku nggak punya uang gimana gitu, itu kalau aku ya. Nah kalau teman-teman sendiri gimana? Jujur aku sih bukan pecinta yang K-pop banget gitu, K-pop rata kanan gitu ya. Cuman aku suka gitu. Cuman mungkin teman-teman barangkali di sini yang penggemar konser banget gitu ya, kayak takut momen konsernya nggak ada lagi gitu dan teman-teman nggak bisa ikut. Mungkin itu yang jadi ketakutan teman-teman. Atau ada apa lagi nih? So far mungkin itu ya, belum ada jawaban lagi nih. Kita lanjut. Nah, sebenarnya teman-teman, dari masalah yang teman-teman ungkapkan gitu ya, tapi sebenarnya teman-teman pasti punya pemasukan dong, terutama untuk Gen Z sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya pemasukan Gen Z itu di tahun 2024 sekarang itu dari mana sih? Coba kalau aku boleh tahu ya. Teman-teman pemasukan saat ini dari mana? Kalau aku karena aku sudah bekerja berarti aku dari gaji. Selain itu aku juga ada beberapa freelance gitu ya. Nah, pemasukanku dari situ. Kalau teman-teman dari mana? Dari kerja juga berarti dari gaji ya. Terus dari mana lagi? Mungkin yang masih kuliah dari mana nih? Udah kerja kah atau sudah mungkin apa dari gaji orang tua gitu? So far kalau Gen Z sih paling dari gaji gitu ya, masih dari gaji dan gaji orang tua gitu kan ya. Nah, sebenarnya dari dompet orang tua, ya betul. Wah, keren jualan baju. Nah, kebanyakan dari kita dapat pemasukan nih berupa gaji gitu ya, berupa uang jajan, tapi biasanya nih ya, ketika kita dapat gaji, uangnya cuma numpang lewat kayak kereta. Berasa nggak teman-teman kayak, ya ampun baru dapat uang gitu, kayak mau dapat uang bulan depan tuh masih lama tapi uangnya udah tinggal dikit banget gitu. Kok cepet banget, ini kemana aja sebenarnya uangnya gitu kan ya. Nah, sebenarnya kemana sih uang kita? Coba yuk di-review lagi uangnya pergi kemana aja. Bener nggak kalau kayak gini? Kalau uang kamu dapat uang, bayar paylater, karena ini kasus pinjol ini lagi tinggi banget nih, dan terutama pinjol itu yang minjem tuh Gen Z gitu kan ya. Banyak alasannya, entah itu judi online gitu, entah itu buat lifestyle gitu ya. Nah, banyak banget lah alasannya. Sebenarnya pinjol itu bagus gitu kan ya. Kita dengan mudah kita dapat uang, tapi masalahnya penggunaannya yang nggak bagus. Ada yang bayar paylater, bayar makan terutama gitu ya, yang makannya banyak gitu, yang sering makan di luar, ngafe-ngafe.
utang teman, mungkin temen yang suka pinjam 100 gitu ya. Kalau misalnya kita kasihan minjemin tapi dia pura-pura lupa nggak bayar atau entahlah dia nggak bayar gitu, kalau ditagih galakan dia daripada kita gitu ya, biasanya kan suka gitu tuh teman-teman. Nah, pulsa, kos, makan, atau yang udah punya pacar gitu kan, tiap minggu ngedate gitu kan, dikali 2 sama pacarnya, atau teman-teman yang merokok gitu kan. Itu kalau ditotal-total kan cukup banyak. Jadi pengeluaran kita tuh keluar banyak banget ke pos konsumtif kita, bener kan teman-teman? Nah, ini siklusnya yang biasanya terjadi kalau kita sudah bekerja gitu ya. Misalnya, gaji kita sekarang masih UMR yang tadi mungkin teman-teman sebutin ada yang komen UMR gayanya selangit gitu ya. Ketika kita gajinya 5 juta misalnya, kita bayar cicilan, kita, habis buat biaya hidup, sisanya 500.000 kita untuk menabung gitu ya. Oh iyalah, kan gajinya baru 5 juta. Ya udah nabungnya baru bisa segini gitu, 500.000. Mungkin kalau gajiku naik jadi 2 kali lipat, jadi 10 juta, aku yakin aku bisa nabung tentunya lebih dari 500.000 dong. Ya aku bisalah 3 juta, 4 juta gitu. Tapi teman-teman, nyatanya seiring dengan penghasilan kita yang naik, biasanya dan pasti expense kita, pengeluaran kita juga naik. Ketika gajinya 10 juta, cicilannya nambah. Misalnya gajinya 5 juta, handphonenya tetap. Kalau udah gajinya 10 juta, ada itu kepikiran buat ganti handphone baru, pakai cicilan, gitu kan. Beda dong, yang gajinya 5 juta, uang jajannya 5 juta, gitu ya. Mungkin makan di mallnya itu lebih jarang. Kalau gajinya udah 10 juta, tiap minggu aku jamin bisa makannya di mall, gitu kan. Itu pasti mengikuti gitu, gajinya 10 juta, cicilannya tambah besar, tentunya biaya hidupnya tambah besar, nabungnya tetap 500.000 habis gitu loh. Aku menangani beberapa klien teman-teman, gaji suami istri gitu ya, di total bisa nyampe 30 juta karena dua-duanya bekerja gitu, udah profesional juga gitu. Tapi nabung 2 juta 1 bulannya itu susah banget, yang gajinya 40 juta. Gitu. Jadi nggak ada alasan bilang, "Oke aku gajinya, cuman segini, nanti kalau udah, gajinya besar aku pasti bisa nabung lebih." Oh, tidak menjamin teman-teman. Yang gajinya besar, banyak yang nggak punya tabungan. Yang susah nabung itu banyak banget. Misalnya gajinya jadi 50 juta, aku yakin kalau gajinya 50 juta, handphonenya gitu ya, pasti ganti yang baru, iPhone keluaran terbaru gitu ya, cicilannya nambah, yang tadinya mobilnya Brio mungkin jadi HR-V gitu kan. Pasti ganti gitu, ganti gaya hidup, ganti lifestyle, tapi nabungnya berapa teman-teman? 2 juta. Ini adalah siklus yang banyak terjadi di Indonesia. Penghasilannya tinggi, tentunya cicilan, biaya hidup, nabungnya juga ikutan naik, bukannya turun gitu ya. Sebenarnya apa sih yang salah gitu kan ya? Bener kok, ketika kita dapat uang kita bayar kewajiban kita dulu kan, kita bayar cicilan, terus kita bayar biaya hidup dong, bayar kosan, terus bayar apa lagi, bayar makan, keperluan-keperluan lainnya, tapi tetap nabungnya di akhir. Jadi sebenarnya apa yang salah? Gaya hidupkah yang salah gitu ya? Atau apanya? Gitu kan. Nah sebenarnya teman-teman, ini siklusnya akan berputar dan harus break pattern-nya. Yang salah tuh pattern-nya, gitu. Yang salah tuh pattern penempatannya, gaji, cicilan, biaya hidup, nabung, itu tuh salah. Gitu. Kalau teman-teman terus menerapkan seperti ini, seperti contohku gitu ya, dari gajinya 5 juta sampai ke 50 juta, ini akan terus berputar gitu. Ini akan terus seperti ini gitu, mau berapapun besar gajinya. Jadi pattern yang salah, berarti harus break your financial pattern-nya. Seperti apa harusnya gitu ya, gimana caranya? Nah, teman-teman udah nyampe sini, aku jelasin kecepatan atau teman-teman udah mulai bosan, relate, oke, berarti masuk ya teman-teman penjelasannya ya. Tuh, baru gajian kemarin udah habis setengah. Nah, udah habis setengah untuk biaya hidup.
belum nabungnya gitu kan ya. Nah, berarti teman-teman pattern-nya yang salah. Kalau teman-teman menjalani ini semua, kita yuk di sini kita belajar sama-sama. Kita ubah pattern kita. Aku akan kasih tahu pattern yang benar gimana dan teman-teman boleh jalanin itu. Aku tahu membangun kebiasaan itu sulit, tapi teman-teman harus coba ubah pattern-nya. Kalau enggak, mau sampai kapan teman-teman hidup dengan keadaan seperti ini? Keadaan tidak tenang, deg-degan gitu, nggak punya uang tabungan yang cukup, nggak bisa beli ini, beli itu yang teman-teman mau, gitu. Nah, sekarang kita mulai belajar gimana cara pattern-nya. Nah, terutama ini juga bisa masukin buat atur budgeting konser, gitu. Nah, tapi sebelum kita mau atur gitu ya, atur keuangan kita, atur kita bisa budgeting konser, karena menurutku nih sebagai financial planner gitu, konser itu adalah suatu bukan kebutuhan primer. Nah, sampai sini setuju nggak nih teman-teman? Kita sepakat dulu, sepakat dulu nih teman-teman. Konser itu adalah bukan kebutuhan primer seperti kita makan, minum, bayar kosan, bayar tempat tinggal gitu. Bener nggak? Ini setuju dulu nggak nih? Nanti aku dihujat sama kalian penggemar konser, setuju kan? Jadi menurutku kita setuju dulu konser ini adalah suatu keinginan, lifestyle, atau gaya hidup suatu tambahan ya. Istilahnya misalnya kalau kita beli baju baru, intinya gitu kan. Konser tuh sesuatu hal yang keinginan, bener kan? Bukan primer menurutku. Dan teman-teman di sini sudah setuju. Oke. Jadi, karena itu bukan kebutuhan primer, yang pastinya yang harus teman-teman siapkan dulu, yang pasti yang dasarnya dulu dong, yang primernya dulu. Ketika dasarnya udah bagus gitu kan, keadaan finansial primernya sudah terpenuhi, udah bagus, teman-teman mau ikut konser juga hidupnya tenang gitu, nggak mikirin makan besok apa setelah beli tiket kan, gitu kan. Nah, makanya kita harus lihat diri kita secara keuangan sehat atau tidak, gitu. Jadi kita lihat dulu nih, sebelum kita mau rencanain konser, kita lihat dulu sebenarnya keuangan kita udah sehat atau belum. Kalau udah sehat ya boleh merencanakan konser gitu ya. Kalau belum sehat udah rencanain konser, nah itu yang bahaya teman-teman. Kalau besok kita nggak bisa bayar kosan, kita mau gimana gitu kan? Mau pinjol gitu kan? Artinya gali lubang tutup lubang dong kalau gitu kan. Nah, sekarang kita perlu financial check up sama seperti kalau kesehatan ke dokter ya. Kita financial check up dulu dong. Setelah tahu sakitnya baru diobatin gitu kan. Jadi dokter tuh nggak meraba-raba ini, "Oh, Dok, saya sakitnya cuma pilek." Ya udah dikasih obat pilek, tapi ternyata sinus gitu kan. Nah, makanya kita tuh harus cek dulu kondisi keuangan kita. Dapat berapa skornya, sehat atau enggak gitu kan ya. Nah, cek kondisi keuangan kita supaya kita tahu sehat atau enggak sebenarnya keuangan kita. Terus kita jadi tahu kita nggak sehatnya di mana. Jadi kita bisa perbaiki itu dulu gitu. Kita perbaiki dari dalam diri kita dulu. Jika sudah oke semuanya, oh udah ada yang misalnya ada yang sakit, oke diobatin, udah oke semua. Nah, baru kita mulai ke tujuan keuangan kita. Salah satunya mempersiapkan dana konser, gitu. Nah, teman-teman bisa cek kesehatan keuangan teman-teman di websitenya Finansialku. Nah, ini aku udah ada linknya, cek finansialku.com. Teman-teman boleh cek sekarang atau teman-teman nanti setelah acara ini selesai boleh. Jadi, teman-teman tahu teman-teman gimana sih keuangannya gitu, sehat atau enggak. Ini ceknya gratis, teman-teman. Dan kalaupun teman-teman mau ini kan nanti setelah ini ada hasilnya. Kalau teman-teman bingung sama hasilnya, mau dibacain, mau konsultasi, itu kita juga ada free konsultasi di 20 menit, teman-teman. Jadi setelah teman-teman cek hasilnya, teman-teman konsultasiin sama aku. Itu boleh. Gitu ya, itu gratis juga gitu, teman-teman. Jadi saya udah cek, oh kak hasil skornya gini, tapi aku pengen nonton konsernya ini, apa aja yang harus dipersiapkan, aku harus gimana, nabungnya harus gimana gitu. Itu boleh, teman-teman. Kita bahas dulu.
ceknya apa aja, nanti teman-teman akan isi data-data ya seperti pemasukannya apa aja gitu, udah mulai investasi atau belum, pokoknya teman-teman masukin aja tuh data-datanya, asetnya berapa, utangnya berapa gitu kan ya, pengeluarannya berapa. Nanti akan dihitungin dan keluar hasilnya, skornya berapa, dan di situ ada, apa namanya, penjelasannya juga di bawahnya gitu. Nah, misalnya nih, Alvin Mumpuni skornya 70 gitu, skor kamu 70. Terus di sini juga ada kegiatan, oh ternyata pemasukan kamu ini udah bagus nih yang merah nih, ya nabungnya kamu masih terlalu sedikit. Nanti di situ ada advice-nya sebenarnya teman-teman, gitu. Jadi teman-teman boleh cek ya di website kita buat cek kondisi teman-teman. Nah, setelah teman-teman cek, nah teman-teman balik lagi, kondisi keuangan tiap orang itu beda-beda teman-teman. Misal ada yang generasi sandwich, tadi kan yang sudah ada tuh teman-teman yang bilang kan, "Oh Kak, ternyata generasi sandwich." Nah, treatment generasi sandwich itu tentunya berbeda sama teman-teman yang bukan generasi sandwich gitu. Jadi kayak nabungnya berapa, harus ngapain, itu tentunya berbeda teman-teman sama setiap kondisi keuangan, gitu. Nah, jadi teman-teman kalau udah cek, teman-teman boleh konsultasi sama aku, nanti bisa menghubungi WhatsApp-nya atau langsung DM aja di finansialku atau DM aku boleh langsung. Nanti aku akan kasih kontak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman setelah teman-teman cek kondisi keuangan teman-teman sehat atau enggak dan teman-teman konsultasikan, ini bisa menjadi gambaran teman-teman untuk teman-teman cek lagi kondisi keuanganku sehat atau enggak secara umum dan setelah tahu sehat atau enggaknya step ke depannya harus apa. Dari piramida ini teman-teman. Nah, kita punya di Finansialku namanya piramida perencanaan keuangan Finansialku. Jadi sebenarnya dasar keuangan kita sehat atau enggak itu dipersiapkan dari sini, dari piramida ini. Kalau teman-teman udah nyampe ke kenyamanan keuangan nih yang di tengah-tengah, bisa teman-teman lihat kenyamanan keuangan. Kenyamanan keuangan tuh salah satunya tujuan keuangan, artinya teman-teman udah nyaman, kebutuhan primer, sekundernya sudah terpenuhi gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh, apa namanya, memenuhi keinginan teman-teman gitu ya, teman-teman mau nonton konser, mau beli rumah, mau nikah, nah itu tuh, itu udah boleh gitu. Jadi udah nyampe keamanan keuangan. Nah, yang perlu dipersiapkan gitu ya, persiapan dasar banget sebelum kita merancangkan apa yang kita inginkan dan mewujudkannya, pertama teman-teman harus siapin keamanan keuangan dulu. Nah, keamanan keuangan dulu itu terdiri dari cash flow. Cash flow tuh artinya pemasukan sama pengeluaran. Jadi make sure teman-teman tuh punya pemasukan tuh lebih besar dulu daripada pengeluaran. Gitu. Kalau ini aja masih cash flow-nya masih minus gitu, ini benerin dulu karena ini dasar banget di antara yang lain. Gitu teman-teman, carilah income tambahan dan lain-lain. Setelah, "Oh Kak, kalau aku cash flow-nya aku udah oke," gitu ya, udah bagus gitu kan. Setelah cash flow-nya udah oke, tiap bulan nggak boncos, teman-teman siapin dulu dana darurat. Besarannya berapa? Kalau teman-teman masih single, so far masih single ya, siapin di 6 kali pengeluaran bulanan teman-teman. Nah, makanya teman-teman harus budgeting, harus catat berapa pengeluaran teman-teman tiap bulan, gitu. Misalnya sebulan aku nih buat kosan, buat makan gitu, yang pokoknya kebutuhan primer banget lah, aku tuh habis di 3 juta. Berarti teman-teman siapin dana darurat 3 kali 6, 18 juta, gitu. Itu ingat teman-teman, nggak boleh dipakai. Jadi setelah teman-teman nabung, terus kumpulin, disimpan di rekening tabungan yang terpisah dan nggak boleh dipakai. Dipakai kalau apa? Kalau keadaan darurat. Kalau ada konser baru muncul, nggak boleh dipakai ya teman-teman, karena konser kita udah sepakat bukan kebutuhan primer ya. Itu cuma tambahan, oke? Itu dana darurat untuk keadaan darurat teman-teman. Misalnya handphone, laptop untuk Gen Z adalah menjadi sumber utama kita ketika kita bekerja, kita kuliah. Kita nggak ada yang tahu teman-teman. Besok laptopnya mati, HP-nya mati, kita nggak ada yang tahu. Besok kesenggol jatuh, kita nggak ada yang tahu. Oke. Nah, kalau misalnya suatu kejadian darurat terjadi, kita nggak punya pegangan dana darurat, kita mau apa? Gitu kan?
mau pinjol, gitu kan, mau pinjam orang tua, oke yang masih orang tuanya provide semuanya, it's okay gitu, tapi kan kita mulai belajar mandiri dong, gitu ya. Misalnya minggu depan kita sakit dan harus masuk rumah sakit atau hal-hal kejadian tertentu, masuk UGD gitu ya, demam tinggi dan lain-lain, jam 12 malam. Rumah sakit itu kan nggak bisa ngutang ya teman-teman, mau nggak mau harus bayar saat itu. Kalau kita nggak punya uang, kita harus gimana? Gitu kan. Kita kan pastinya nggak mau merepotkan orang, apalagi sampai ngutang, gitu kan. Jadi siapkan dulu dana darurat dan kalau yang punya pinjaman, make sure pinjamannya jangan lebih dari 30% dari pemasukan teman-teman. Ketika itu udah oke, sip, lanjut ke manajemen resiko. Pakai asuransi teman-teman, jangan sampai teman-teman nggak punya asuransi langsung mulai investasi. Nah, itu adalah kesalahan besar gitu. Takutnya gimana? Misalnya teman-teman punya mimpi untuk nonton konser gitu ya. Konser nih 2 tahun lagi itu konser akan ada. Tiketnya mahal banget, 10 juta, 15 juta. Ya udah teman-teman ngumpulin lah 1 tahun itu 10, 15 juta. Tapi tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba harus sakit gitu ya, masuk rumah sakit, kepentok atau gimana, biaya rumah sakit sekarang mahal banget dan teman-teman nggak punya dana darurat misalnya gitu ya. Jadi ngambil dari mana ya? Tentunya dari uang tabungan konser kan gak ada lagi, masa harus ngutang gitu kan ya. Nah gitu, kalau teman-teman punya asuransi kan seenggaknya asuransi yang bayar, ya kan? Jadi tabungan nonton konser teman-teman tetap tetap ada gitu. Nah setelah itu baru setelah keamanan keuangannya udah oke, boleh teman-teman langsung lanjutkan ke tujuan keuangan teman-teman. Misalnya mau nonton konser, tadi mungkin ada yang mau menikah gitu ya, apalagi macam-macam kan tujuan keuangannya di sini, tinggal direncanakan gitu. Nah, gimana teman-teman nyampe sini? Sudah pusing atau sudah pusing tapi penjelasan aku masuk? Teman-teman semua ngerti nggak nih? Aku mau tes dulu. Oke, mulai tersadarkan. Oke, bagus dong kalau kayak gitu. Itu tujuannya teman-teman ikut ini ya. Kalau teman-teman ikut ini nggak sadar, teman-teman buang waktu sayang banget malam-malam mending tidur gitu ya teman-teman. Oke, nah setelah teman-teman udah tahu, tadi kan aku bilang bahwa ketika kita mau siapin konser, konser ini adalah suatu keinginan dan bukan suatu kebutuhan gitu ya. Yang pasti kita harus tahu kebutuhan keuangan kita dulu. Kita harus tahu keuangan kita itu sehat atau enggak, bisa dicek di websitenya. Dan kita tahu gimana cara mempersiapkan keuangan kita matang dulu, baru kita boleh ambil keinginan itu kan, melangkah ke langkah selanjutnya untuk keinginan itu, salah satunya nonton konser. Nah, setelah teman-teman tahu konsepnya gitu ya, jadi teman-teman nyiapin konsernya nanti nyiapin dulu, apa namanya, kondisi keuangan teman-teman dulu, pakai piramida tadi. Aku juga di sini mau kasih tips gitu ya, kasih tips gimana caranya supaya langkah demi langkah teman-teman itu lebih mudah, nggak kayak pattern yang awal aku jelasin tadi, yang siklusnya muter-muter, nabungnya tetap kecil gitu ya. Nah, di sini aku mau kasih tips gitu, tips budgeting supaya teman-teman bisa menyelesaikan keamanan keuangan teman-teman dan teman-teman udah mulai melangkah ke langkah selanjutnya yaitu untuk mempersiapkan tujuan keuangan teman-teman. Contohnya nonton konser itu. Nah, budgeting pakai good money habits. Jadi ketika teman-teman dapat uang, gaji, bonus, pemasukan, teman-teman bayar dulu kewajiban teman-teman, pajak. Mungkin di sini ada yang belum bayar pajak, itu adalah suatu privilege yang belum terjadi sama teman-teman, jadi manfaatkanlah gitu ya, belum bayar pajak gitu, belum ada tanggungan. Setelah itu donasi dulu, mungkin sesuai dengan kepercayaan teman-teman. Gitu ya, kita sisihkan untuk donasi, jangan sampai donasinya lupa kalau datang ke tempat ibadah aja baru donasi gitu ya. Kita biasakan diri untuk donasi. Setelah itu, setelah donasi, nah nabung dulu dana daruratnya. Kalau dana daruratnya udah penuh, nah baru tuh buat pos baru nabung buat nonton konser gitu ya, buat tujuan keuangannya untuk nonton konser. Setelah dana daruratnya udah terkumpul, teman-teman tuh bisa tuh belajar untuk berinvestasi. Bisa juga misalnya nonton konsernya 2 tahun lagi.
udah tahu range harganya kira-kira segini. Ya udah teman-teman belajar investasi dan masukin misalnya ke reksadana. Kenapa? Diharapkan dengan teman-teman berinvestasi ada hasilnya dong. Kan namanya juga investasi. Investasi kan pasti ada hasilnya dong, ada bunganya, tambahannya. Kalau teman-teman udah mulai berinvestasi dan punya hasilnya, jadi yang tadinya pemasukan teman-teman hanya dari satu sumber, dari gaji atau dari apa namanya bonus gitu ya, teman-teman punya 2 sumber pemasukan gitu dari hasil investasi. Jadi pemasukannya tambah besar. Kalau pemasukan teman-teman tambah besar, artinya teman-teman bisa nabung atau berinvestasi juga dengan nominal yang lebih besar. Jadi tujuan keuangan teman-teman bisa lebih cepat dong nyampainya, nonton konsernya bisa lebih cepat tuh terkumpul uangnya, bahkan teman-teman bisa tuh, apa, naik kelas catnya dari yang reguler mungkin jadi yang VIP gitu, karena teman-teman mengakumulasikan uangnya terus gitu. Nah, setelah menabung dan berinvestasi, bayar premi asuransi dulu tadi buat manajemen resiko, setelah itu bayar cicilan dan baru pengeluaran bulanan di sini dan baru tuh keinginan-keinginan wishlist teman-teman selanjutnya itu di akhir. Kalau teman-teman nerapin pattern ini, nggak ada istilah nggak bisa nabung, nggak ada istilah nabungnya segitu-gitu aja meskipun naik gaji, gitu. Jadi pattern yang benar itu seperti ini, bukan yang seperti awal ya teman-teman. Nah, boleh teman-teman catat, boleh teman-teman screenshot pokoknya buat pelajari pattern-nya. Jadi mulai sekarang, setelah ini yuk gajian pattern-nya dirubah. Jangan kayak yang dulu, tapi yang seperti ini, gitu. Nah, teman-teman yang pasti harus teman-teman budgeting ya. Karena kalau teman-teman nggak budgeting, teman-teman nggak tahu harus siapin dana darurat berapa. Nah, ini lagi, mungkin teman-teman ada yang jawab, lupa. Misalnya, ketika kita dapat uang, misalnya gajian di awal bulan, itu kan biasanya ada flash sale gitu ya. Kalau nggak ada pengumuman konser baru gitu ya, uangnya udah ada. Ya udah deh buat ini dulu gitu kan. Nah, jadi nggak jadi nabung di awal, yang nabungnya di akhir, tetap aja sisanya. Jadi susah gitu. Memang teman-teman, membangun kebiasaan itu adalah membangun suatu apa ya, membangun kebiasaan habit baru itu susah banget tentunya, apalagi tentang uang dan keinginan gitu, apalagi Gen Z ya, yang mau dibeli banyak, kepengenannya banyak gitu kan ya. Relate soalnya aku juga gitu. Nah, zaman sekarang itu teman-teman dipermudah dengan adanya fitur transfer otomatis. Semua bank digital so far sekarang udah punya fitur transfer otomatis. Jadi teman-teman, saranku teman-teman buat beberapa rekening atau enggak bank digital. Kalau bank digital sekarang setauku, satu bank digital aja dia bisa bikin poket-poket gitu kan. Kayak misalnya bank digital misalnya kita sebut aja A, dia dari uang A itu secara global kamu bisa kelompokkan misalnya uang untuk konser, uang untuk makan, uang untuk kosan ya kan. Jadi teman-teman setting, ketika teman-teman udah masuk uang gajian gitu ya, 5 juta, teman-teman langsung hari itu juga teman-teman setting untuk 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan, setiap tanggal sekian masuk ke kantong A berapa juta, masuk ke kantong B berapa juta. Jadi gak ada istilah lupa. Karena semua udah otomatis gitu loh. Ada sistem yang ngatur. Zaman sekarang kan enak gitu ya. Jadi itu membantu banget buat teman-teman bangun kebiasaan yang baik. Punya catatan keuangan, jangan lupa di-review dan ulangin gitu. Nah, teman-teman, boleh teman-teman kita kenalan lebih lanjut atau teman-teman mau chat gitu ya, teman-teman mau konsultasi lebih lanjut, boleh follow di Instagramku atau teman-teman mau membagikan malam hari ini gitu ya di sosial media, boleh tag aku Laurencia Vina underscore atau Minku dari finansialku sendiri gitu. Nanti kita di situ aku juga bahas beberapa topik keuangan gitu ya. Buat ngobrol so far aku terbuka banget buat teman-teman buat ngobrol keuangan. Aku suka banget. Kalau ada yang ngajak ngobrol gitu ya. Nah, teman-teman, gimana sesi kali ini teman-teman enjoy gitu ya? Teman-teman dapetin sesuatu nggak nih untuk sesi pemaparan aku hari ini? Aku berharap teman-teman bisa belajar dan sharing aku bisa bermanfaat, terutama buat keuangan teman-teman semua. Gitu. Mungkin sekian nih pemaparan dari aku. Aku balikin lagi ke host Kak Sinara.
Oke, wah keren banget nih, benar-benar daging banget nih kalau kata Gen Z nih, materinya benar-benar daging, full daging, benar-benar keren banget nih. Daging itu ya. Iya, sedaging Ikhlas. itu, Kak. Makasih ya Kak Vina buat materinya Iya, yang keren banget. Nah, gimana nih teman-teman materinya tadi? Ada yang masih mau ditanyain atau gimana? Karena sekarang kita udah membuka sesi Q&A atau tanya jawab. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut atau mau nanya-nanya nih, boleh banget tulis di kolom chat ya teman-teman. Nanti bakal langsung dijawab sama Kak Vinanya. Atau buat teman-teman nih tadi misalkan lagi bahas tentang budgeting di luar tentang konser juga nggak apa-apa kok teman-teman. Misalkan tadi Kak Vina bahas tentang budgeting, terus juga tentang otomatis. Siapa tahu teman-teman belum paham gimana sih cara yang otomatis yang udah dibilang sama Kak Vina tadi. Mau tahu lebih lanjut, boleh banget langsung aja ditulis di kolom chat. Oke, ini di kolom chat udah ada satu pertanyaan, mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu nih Kak Vina? boleh. Oke, Oke, Kak, gimana caranya punya motivasi buat nabung gitu ya? Hmm. ya. Nah, gini. Memang sih kalau kita mungkin tiap orang kan beda-beda ya, ada yang menggebu-gebu keinginannya banyak gitu kan ya. Tapi jujur kalau aku keinginannya banyak, pengen ini, pengen itu, pengen jalan-jalan ke sini, pengen jalan-jalan ke situ gitu kan ya. Cuman kalau teman-teman yang bingung ya udah, maksudnya teman-teman, ya udahlah keadaan aku sekarang seperti ini gitu ya, aku mau apa juga aku masih bingung, mau gitu ya, mau beli apa juga masih bingung gitu ya. Keren banget nih maksudnya, ya kan gitu ya. Teman-teman, motivasi untuk nabung teman-teman harus punya tujuan. Entah itu teman-teman mau lanjut pendidikan, entah itu banyak loh teman-teman dream itu banyak banget gitu. Dan semua tuh butuh uang gitu. Jadi iya kan, kita relate, kita realitis aja semua itu butuh uang. Teman-teman mau lanjut pendidikan, oke ada beasiswa gitu ya. Tapi teman-teman itu harus effort cari untuk beasiswa sendiri kan, gitu kan ya. Even ada uang pun emang harus effort. Cuman di dunia ini menurutku pasti semuanya butuh uang, gitu kan. Dream itu banyak teman-teman. Teman-teman bingung motivasi nabung, ya udah teman-teman mau nonton konser kan? Nah, itu aja motivasinya, gitu. Motivasi untuk nonton konser. Jadi teman-teman punya goals-nya dulu untuk apa. Karena kalau teman-teman nabung terus ya, nggak punya goals-nya, mau apa, berapa, berapa lama, ya udah teman-teman nabungnya selarinya aja gitu. Ada uang nabung, nggak ada uang nggak apa-apa, gitu. Jeleknya nanti di situ. Gitu. Padahal teman-teman bisa loh saving lebih banyak dari itu. Teman-teman mengupayakan saving lebih banyak dan teman-teman ngirit gitu demi teman-teman capai goals-nya. Jadi teman-teman harus punya goals-nya dulu supaya teman-teman punya arahan dan punya motivasi untuk kita menyisihkan nabung gitu. Jadi nabungnya nggak ogah-ogahan gitu. Ah udahlah nggak ada yang mau dibeli juga, udah nabungnya seadanya aja itu nggak ada gitu. Jadi punya motivasi dulu. Tuh, semoga Kak Hiromi menjawab gitu ya. Oke, jadi Oke, ya aku lanjut intinya, jawab aja ya, Kak. oh ya, oke, boleh silakan langsung jawab aja ya Kak. Oke, untuk keadaan Sworo gitu ya, kayak sebenarnya buat sandwich generation gimana budgetingnya? Nah, teman-teman, Kak Kadar Pito, depannya susah ya, aku bilang aja. Kadar Pito, kita juga di Finansialku ada loh learning course, modul e-course e-learning gitu tentang generasi sandwich. Karena generasi sandwich ini spesial nih, beda treatmentnya gitu ya. Kakak bisa akses, cari aja di website kita ya Kak, di website Finansialku, teman-teman. Kakak bisa cari di situ tentang generasi sandwich. Nah, di sini aku spill dikit dulu ya. Untuk generasi sandwich yang pasti harus siapin dana daruratnya lebih banyak. Karena kan punya tanggungan lebih banyak gitu ya. Yang pasti siapin dana daruratnya dulu lebih banyak. Oke, dan kalau bisa cari tambahan income lain karena kalau misalnya cuma satu sumber income tapi pengeluarannya posnya banyak sekali itu sangat berat gitu kan. Jadi better juga selain pengeluarannya yang banyak, diiringi dengan pemasukan yang banyak. Gitu. Itu aku spill dikit ya, karena panjang banget nih Kak, kalau kasus generasi sandwich Kak. Bisa cek langsung ya. Gitu. Thank you ya Kak untuk pertanyaannya. Aku lanjut lagi.
Yang hair. Nabung konser baiknya di pasar uang atau obligasi? Ini 2 hal yang berbeda, gitu ya. Kalau obligasi, masuknya harus gede, ya kan, minimal 1 juta. Kalau pasar uang, itu bisa 50.000 bisa, 100 bisa, gitu kan ya. Sebentar ya teman-teman. Gitu kan. Jadi terus kalau misalnya obligasi kan di-lock teman-teman. Jadi kayak misalnya 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kalau nggak salah 4 tahun. Jadi tergantung konsernya kapan dulu gitu ya. Jangan sampai investasi di obligasi gitu ya, ternyata konsernya tahun depan. Kan obligasi nge-lock sampai misalnya ada yang nge-lock, ada yang bisa diperjualbelikan sebenarnya. Obligasi itu macam-macam banyak. Misalnya teman-teman belinya yang nge-lock gitu kan 2 tahun gitu, konser tahun depan kan ya nggak bisa cair juga uangnya, gitu. Kalau obligasi itu di awal gede, kayak misalnya kita masukin 10 juta, kita dapat return 5% per tahun gitu. Kalau misalnya pasar uang kita bisa beli nyicil dan ikut naik seiring dengan perjalanan kenaikan si pasar uangnya gitu. Jadi disesuaikan lagi. Kalau waktunya deket ya bisa ke pasar uang, kalau mau nyicil nabung bisa ke pasar uang gitu. Kak izin bertanya tapi ingin on mic boleh? Boleh? Baik, selamat malam kepada Kak Laurencia. Pertama-tama mau bilang makasih banget buat insight-nya, sangat-sangat mempengaruhi sekali. Pertama saya juga ingin minta maaf nggak bisa on cam karena saya sambil makan baru banget beres kegiatan di kampus. Jadi mau nanya nih Kak, kalau misalnya antara budgeting sama actual expense-nya yang keluar itu, perbandingannya gimana ya Kak? Karena saya tuh selama beberapa bulan ini tuh udah budgeting, cuman nggak saya hitung aktualnya gitu loh. Jadi kayak, nah yang bagusnya tuh buat kita tuh budgetingnya berapa dan realitinya itu berapa gitu buat yang expense-nya buat perbandingannya. Jadi bisa disebut dengan apa sih finansial yang baik itu sih Kak. Makasih. Aku perjelas lagi jadi kayak pembagiannya berapa persen gitu ya Kak ya? Iya, Nah sebenarnya balik lagi Kak, treatmentnya tuh tiap orang beda-beda. Jadi kayak generasi sandwich persentasenya nggak bisa kayak sama kayak orang umum gitu loh Kak. Nah aku juga kan nggak tahu nih kondisi kakaknya, keuangan kakaknya, tanggungannya, uang pemasukan, gaya hidupnya berapa. Nah better itu bisa sih nanti kita konsultasiin gitu. Cuman aku akan share pada umumnya aja ya teorinya ya Kak. Aku nggak bisa share screen. Kak bisa minta tolong aku share screen nggak? Sebentar ya, Kak. Oke. Oke, nanti aku ini secara umum dan teorinya, tapi tidak bisa dipukul rata. Jadi sesuaikan balik lagi sama masing-masingnya ya teman-teman ya. Oke, Udah bisa di-share screen, Kak. bisa bisa bisa. Hmm. Nah ini teman-teman. Umumnya, secara teori ya, secara teori segini Kak. Dinabung 20-30%, cicilan, pengeluaran di 40%. So far segini sih. Cuman balik lagi disesuaikan dengan kakaknya. Misalnya menabung itu aku 50% bisa, oh ya bagus dong gitu kan. Malah 20% pengeluaran bulannya itu bagus gitu. Itu cuma so far secara umum, secara teorinya seperti ini. Gitu. Semoga menjawab, Kak. menjawab Kak. Terima kasih. Ya, aku stop share screen lagi. Udah ya, Kak. Oke, udah cukup banyak ya pertanyaan yang masuk hari ini, Kak. Dan pertanyaannya keren-keren banget, kritis-kritis banget nih ya teman-teman. Nah, mungkin di kesempatan ini aku mau buka lagi, siapa tahu masih ada teman-teman yang mau bertanya, tapi belum sempat. Aku masih kasih kesempatan buat teman-teman 2 menit untuk yang masih mau bertanya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan terakhir, aku juga mau nanya kali ya, Kak. Sebagai dari POV Gen Z nih, Kak. Kalau kita kan masih banyak yang penghasilannya itu dari orang tua nih, Kak. Kalau menurut Kakak, gimana sih cara menabung yang paling baik untuk yang
penghasilannya itu masih dari orang tua, belum punya penghasilan dari gaji gitu. Tapi kan biasanya lifestyle anak-anak Gen Z itu kan lumayan tinggi ya, Kak. Ya, Gimana sih, Kak, nabung yang paling oke gitu untuk sebenarnya anak-anak Gen Z? pemasukan mau dari orang tua ataupun dari gaji gitu ya sebenarnya sama aja. Perlakukanlah itu sebagai income kita. Tuh. Cuman biasanya karena mungkin dari orang tua kan effort mohon maaf nih ya, kan kita dapat uang jajan gitu biasa kan, sedangkan kalau kita kerja, kita nggak masuk potong gaji, misalnya kan gitu kan. Jadi kita agak lebih aware gitu loh sama uangnya gitu kan ya. Nah, tapi teman-teman belajar belajar dari apa namanya, ketika teman-teman masih dapat dari orang tua. Teman-teman nggak ada istilah potong gaji gitu kan ya, maksudnya kayak cuti potong gaji gitu kan, itu itu adalah kesempatan yang teman-teman manfaatkanlah sekarang, tapi perlakukanlah itu seperti income teman-teman. Ya udah, berarti saat ini aku income-nya segini. Tuh, ya udah aku perlakukan itu budgeting-lah seperti yang yang aku paparkan tadi, Kak, gitu. Langsung aja. Jadi kayak anggap aja aku udah kerja digaji gitu, tapi gajinya tapi enak kerjanya gitu. Gitu deh, Kak. Oke, berarti intinya kita tetap harus bijak Iya, ya, Kak? betul. Harus belajar budgeting, malah kayak kesempatan banget untuk teman-teman yang masih dapat uang jajan untuk belajar budgeting. Jadi seenggaknya kalau teman-teman salah ataupun boncos, ya teman-teman masih ada supplier gitu loh dari orang tua, iya kan? Iya, betul. Gitu. Oke, nah karena di kolom komentar terpantau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi nih, Kak. Mungkin untuk sesi pertanyaan kita tutup dan di sini aku mau mengingatkan untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirim melalui kolom chat paling lambat diisi besok pukul 10 WIB. Karena buat teman-teman supaya bisa dapat sertifikat, teman-teman harus mengisi daftar hadir. Jadi jangan lupa untuk diisi ya, teman-teman. Sekali lagi, daftar hadirnya sudah dikirim melalui kolom chat dan akan dikirim juga melalui grup di Community 4. Oke, nah tadi kan kita udah banyak banget nih ngebahas tentang budgeting sama Kak Vina. Gimana nih teman-teman, udah cukup tertampar belum sama materi yang udah diberikan sama Kak Vina? Boleh dong komen-komen di kolom chat. Bermanfaat banget. Oke, nah harapannya teman-teman yang udah hadir di kelas hari ini bisa lebih bijak lagi dalam budgeting, terus juga semoga teman-teman yang hadir di webinar ini dengan harapan bisa nonton konser, impiannya juga bisa nonton konser tanpa perlu pusing-pusing lagi nanti abis konser gimana tuh budgetingnya, karena tadi kan udah di-spill banyak banget tips dari Kak Vina. Nah, sekali lagi di sini aku juga mau ngingetin teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya Yorsay dan juga Instagramnya financialku_com dan juga Instagramnya Kavina yang tadi udah di-share. Supaya teman-teman gak ketinggalan info tentang budgeting dan juga kalau teman-teman masih mau ada yang tahu lebih lanjut nih tentang budgeting atau hal-hal yang tadi udah dijelasin sama Kavina, teman-teman bisa langsung aja cek ke IG-nya Kavina atau IG-nya Finansialku. Karena teman-teman bisa belajar lebih dalam tentang keuangan dan juga tentang finansial lebih dalam lagi supaya nanti teman-teman nih bisa nih nonton konser impian atau juga bisa lebih bijak dalam keuangan. Selain itu, aku juga mau ingetin nih teman-teman kalau Yorsay ini sekarang lagi ada giveaway berupa saldo GoPay di Instagramnya Yorsay. Jadi teman-teman langsung aja cek ke Instagram Yorsay dan teman-teman ikutin giveaway-nya supaya teman-teman bisa dapetin GoPay. Nah, siapa tahu dari giveaway ini nanti teman-teman dapat GoPay terus uangnya bisa teman-teman tabung untuk nonton konser impian. Selain itu, teman-teman, aku juga mau ngingetin jangan lupa isi sekali lagi isi form kehadiran yang udah dikirim lewat kolom chat. Nah, mungkin sekarang kita sebelum menutup atau mengakhiri acara ini, kita foto dulu kali ya teman-teman untuk kenang-kenangan nih. Kita udah hari ini habis belajar keuangan bersama Kak Tina yang keren banget. Mungkin teman-teman aku kasih waktu 2 menit kali ya. Mungkin ada yang mau touch up dulu atau mau benerin kameranya. Aku kasih waktu 2 menit untuk on cam ya teman-teman.
supaya kita bisa dokumentasi bersama. Teman-teman boleh yang udah siap langsung dinyalakan kameranya. Yuk teman-teman yang bisa on cam boleh kita on cam dulu untuk foto bersama. Oke, mungkin teman-teman terkendala nggak apa, kita tetap foto bersama ya teman-teman. Untuk kenang-kenangan nih, hari ini kita udah produktif banget nih malam-malam belajar finansial. Oke, kita foto ya Kak Vina. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk sesi foto bersamanya udah selesai ya. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Vina dan juga kepada Finansialku yang udah mau berkolaborasi dengan Yorsay pada malam hari ini, yang udah ngebagiin banyak banget materi dan insight-insight baru buat kita semua hari ini tentang budgeting, tentang gimana sih caranya mengatur keuangan dan lain-lain. Nah, mungkin di sini Kak Vina mau ngasih closing statement buat teman-teman. Aku persilakan. Oke, mungkin closing statement-nya, yuk teman-teman, kita bangun kebiasaan keuangan kita. Kebiasaan keuangan yang sehat tentunya ya. Membangun kebiasaan keuangan itu susah, tapi ingat, ke depannya daripada kita susah tentang uang, yuk kita bangun mulai dari sekarang. Terima kasih. Oke, keren banget nih closing statement-nya, singkat, padat, jelas ya. Oke, Kak Vina, sekali lagi aku mau ucapin terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir, udah dengerin materinya, dan juga mau berdiskusi di kolom chat. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang sudah dikirimkan melalui kolom chat, dan juga akan dikirimkan di grup WhatsApp. Mungkin sekian kelas kita hari ini. Sekali lagi aku Sinara mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya jika masih ada kekurangan dalam kelas hari ini, dan juga semoga sekali lagi ilmu yang di-share bermanfaat dan bisa memberikan banyak dampak baik kepada teman-teman semua. Aku Sinara selaku host pamit untuk undur diri. Terima kasih semuanya. See you di kelas selanjutnya.